udah nyari-nyari, nanya-nanya orang juga belum ketemu kan. Ini kan juga udah waktunya sholat asar. Mending kita sholat dulu aja yuk. Bu ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya. Insya Allah kalau niat baik, semoga ditunjukkan jalannya ya. Kita mau kenanya pinjam aja kali ya di dalam, Mbak. Enggak, kebetulan saya lagi Oh, Mbak lagi berhalangan. iya, saya lagi nggak sholat. Oh ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Mau sholat dulu, Mbak. Mbak nunggu sini nggak apa-apa. Atau mau nunggu di mobil sini aja? Kalau pas ada di sini. Oh iya udah deh. Sebentar ya Mbak. Ya. Kita kan udah lewat sini 2 kali. Tadi kan gue sempet lihat ada tukang ojek tuh di depan sana. Mm-mm. Gimana kalau kita coba nanya sama tukang ojek? Balik lagi tempat yang tadi kita lewatin. Ya ini kan cuma di depan situ tuh. Heeh. Ya. Ojeknya tadi. Ya udah sih nggak apa-apa yuk. Cobain aja. Lagian susah banget ya, kita kan nggak punya clue apa-apa, sedangkan yang namanya Ratih mungkin nggak cuma 1 orang loh. Kita foto nggak ada kan? Foto Kita nggak nomor ada. juga nggak ada, buat dihubungin atau gimana. Ciri-cirinya aja kita nggak tahu. Patokannya cuma itu, rumahnya di belakang pasar. Pasar, Cililitan. Mana sih pangkalan ojeknya depan ya? Oh itu ya, depan itu. Coba kita pangkalan ojek Mas Bas. Iya dong. Lo gimana? Bang, maaf mau nanya. Kenal sama yang namanya Bu Rati nggak ya? Surat. Siapa? Bu Rati katanya rumahnya deket belakang pasar Cililitan. Oh, Bu Rati. Kalau di sini sih kita ada. Ha. Yang kulitnya putih bukan? Nah itu kita nggak tahu ciri-cirinya. Yang biasa narik itu, ditarik. Iya, kan anak sekolah dulu. Dia kali orang itu ya? Mungkin Nah, sih. Di sini tahu. sih emang ada Mbak, cuman Ha. dia rambutnya pendek, kulitnya putih. Rambutnya pendek, kulitnya putih. Itu mungkin rumahnya belakang pasar Cililitan bukan? Ah iya, Iya. benar-benar. Kalau mau kita anterin aja nih. Bukan gitu masalahnya, kita kan bawa mobil, kita kan bareng-bareng. Kita kalau boleh tahu alamatnya aja deh. Wah, kalau alamatnya sih kurang tahu ya, tapi saya tahu jalannya, saya tahu rumahnya sih. Pokoknya di belakang Cililitan memang bener. Iya udah gini aja deh. Mas yang bawa ke depan, kita ikutin mobil di belakang bisa? Ya udah. Boleh. Mas yang mana nih? Ini apa ini? Ini siapa ya? Ini aja. Iya. Gua aja. Oh ya Ya udah. udah. Ya udah yuk. Pelan-pelan ya Mas ya. Ini nggak ya Ratih yang dimaksud ya? Coba aja. Tadi katanya apa rambutnya sebab Iya, putih. 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 Lewat sini. Jangan Mas. Emang bener susah sih kayaknya ini kalau misalnya lewatin mobil. Rumahnya Bu Rati. Oh ini rumah berarti. Nah, ini orangnya Bu Rati. Ini Ratih. Makasih ya. Iya, nggak apa-apa sebagai Segini juga mas. Emang lo minta berapa? Mas, lumayan lo, gue tadi ngambil sini. Kalau nggak ada gue juga Lumayan, lu bilang lumayan, lu cuma di ujung jalan. gue nggak bisa gitu. Ribet lo kesininya. Lu cari masalah. 10.000 lah, 100.000 lah. 1.000. gitu loh, Wah Mas. kacau nih orang mah bener-bener nih orang. Iya, ya nggak gitu. Jalan ini jalan baru. Udah mending lu pergi aja deh, pergi. Nggak bisa. Kalau itu gue panggilin warga ya. Lo kalau nggak ada gue, lo juga nggak bakal Ya tahu udah, jalan ya sini. udah, ya udah. Iya, iya, udah. Wah kacau. Udah deh Mas, udah Mas. Ah udah, orang gue mau kok. Ayo lo cepet. Ya ini aja.
Udah, nih. Kalau pergi sana. Itu deket banget loh, ya tadi ngapain ngasih 100.000 sih? Dia benar-benar jauh. Kalau benar ini yang kita maksud. Mudah-mudahan aja ini benar itu hatinya gitu loh. Coba ya. Coba saya tanya ya. Ini sih benar ini rumahnya Ibu Rati. Rumahnya Ibu Rati. Mbak, ini Mbak Rati. Mbak, Mbak. Mbak Rati, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak. Mbak Rati, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak. Mbak, ini, Mbak. Ada apa? Kalian siapa? Rati, kenapa kau nak? Kenapa jatuh begini? Tanya deh, Mbak. Ibu, Iya. Bu, saya kesini mau tanya. Iya. Apa Ibu kenal dengan yang namanya Gino? Gino, saya kenal. Kamu siapanya Gino? Saya istrinya Gino, Bu. Kamu istrinya Gino? Kurang ajar. Ngakunya bujangan. Anak saya jadi begini. Maksud Ibu apa ya? Iya, dia ngakunya bujangan. Ternyata udah punya istri. Malah mau janji nikahin. Udah beli emas untuk anak saya. Iya, Mbak Rati. Tuh kan, Mbak. Bener kan, Mbak? Berarti selama ini memang Mas Gino ada perempuan lain. Berarti uang saya yang hilang itu buat beli emas untuk Rati. Gara-gara suami kamu anak saya jadi begini. Kenapa Ibu jadi nyalain saya? Iya dong, kamu nggak becus ngurusin suami kamu. Harusnya Ibu yang malu. Ibu harusnya kasihan sama anak Ibu. Makanya dia begini, nggak Ibu yang jadi pelakor. Dia nggak bisa betah di rumah. Anak Ibu yang jadi pelakor. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Ibu juga jangan main sembarang nuduh sama saya. Jaga omongan kamu. Nino itu suami saya, Bu. Tapi kan anak saya sudah menderita. Lihat anak saya seberat. Lihat, Bu. Begini keadaannya, Bu. Bu, istighfar dong, Bu. Coba Ibu lihat. Lihat, Bu, keadaannya, Bu. Dia anak-anak saya satu-satunya, Bu. Saya nggak bisa, Mbak. Udah. Bu, Ibu tenang dulu. Ibu istighfar ya, Bu ya. Ibu istighfar, Ibu tenang dulu. Bu, maaf ya Bu ya, kita datang seperti ini mungkin terkesan dadakan dan bikin anak Ibu malah jadi kepikiran. Tapi sebenarnya kita kesini tuh tujuan kita kesini tuh nyari suaminya dari Mbak Lasmi, Pak Gino. Nah, maaf ya Bu ya, kalau misalkan Pak Gino punya masa lalu dengan anak Ibu. Nah, Ibu tahu nggak sekarang Pak Ginonya ada di mana? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu keberadaannya. Tidak pernah datang sama sekali sampai anak saya begini. Saya udah nyari kemana-mana, nggak pernah ketemu. Saya telepon tidak pernah diangkat, Pak. Ibu juga udah nyari, Bu. Sudah. Saya kasihan sama anak saya, Pak. Dia stres berat, Pak. Karena perbuatannya. Jadi anak Ibu tuh kayak begini karena Pak Gino pernah menjanjikan mau menikahi dan membelikan perhiasan gitu-gitu, Bu. Iya, Pak. Ya Allah. Ternyata dia cuma seorang penipu. Ya udah kalau gitu saya pamit ya, Bu ya. Mas, tolong nanti kalau ketemu Mas Gino, biar dia bisa tanggung jawab suruh datang ke tempat saya. Kesian anak saya. Ya, Bu, insya Allah ya, Bu ya. Insya Allah saya sampaikan ke Pak Ginonya ya, Bu ya. Iya. Ya udah kalau gitu saya pamit ya, Bu ya. Iya. Semoga anak Ibu cepet baikan ya, Bu ya. Amin. Makasih ya, Pak ya. Bisa ya, Bu ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.
Kok bisa sih Pak Gino tuh tega banget sama ibu? Jadi seperti itu. Sebenarnya ada masalah apa sih di keluarga kalian sampai Pak Gino tuh ada niatan buat nikahin Ratih? Nggak ada masalah apa-apa, Mbak. Ya Allah. Rumah tangga kita tuh baik-baik aja. Mas Gino juga sayang sama anak-anak. Cuma nggak tahu kenapa belakangan ini Mas Gino jadi seperti itu. Bahkan sampai dia mau menikahi Ratih, coba Mbak. Gimana ya? Tadi kamu ngobrol apa yuk? Aku nggak ngobrol banyak sih, gue cuma coba nenangin, gue nanya Pak Ginonya masih sering kesini nggak dengan apa jengukin anaknya. Ternyata udah lama nggak datang lagi ke sini. Dan ibunya juga udah coba nyari informasi, nelpon, nyari kesana kesini dan nggak ketemu Pak Ginonya. Ternyata bener kan, Mas? Mas Gino tuh ada perempuan lain. Bahkan janji mau nikah, coba. Tapi akhirnya kan nggak jadi Mbak, gara-gara Pak Gino juga nggak tahu kemana kan. Kan malah kan jadi stres kayak gitu. Tega Mas Gino. Saya nggak tahu mau bilang apa, Mbak. Tega. Sampai segitu teganya Mas Gino ambil uang tabungan saya. Yang dimana uang itu dipakai buat beli emas untuk Ratih. Padahal uang tabungan itu saya simpan untuk anak-anak, Mbak. Sabar ya Bu ya. Sekarang saya juga bingung mau nyari Gino kemana lagi. Udah nggak ada yang tahu lagi informasi Gino sekarang lagi ada di mana kan? Iya, ibunya tadi juga nggak tahu Ginonya sekarang ada di mana. Bisa dibilang kita nihil informasi sekarang. Iya, tapi seenggaknya kita udah tahu kebenarannya yo. Kalau misalnya ternyata yang namanya Ratih itu emang ada. Dan pernah punya hubungan sama Pak Gino. Gini aja deh Bu, ini kan juga udah sore dan kita kan sekarang juga nggak tahu mau kemana lagi kan. Ini aja deh, mending kita antar ibu pulang biar ibu bisa istirahat juga, bisa nenangin pikiran. Nanti kita atur strategi lagi besok aja ya Bu ya. Nggak apa-apa kan Bu? Nggak apa-apa, Mas. Jadi kita pulang aja ya, Bu ya sekarang. Iya, Mbak. Yang sabar ibu banyak-banyak berdoa. Ya udah ya Mas Bas, kita antar pulang dulu. Terlalu ya Mas. Sabar ya Bu ya, istighfarnya. Assalamualaikum, Bu Lasmi. Assalamualaikum Bu Lasmi. Permisi. Bu, kok ibu nangis? Bu, ibu ada apa, Bu? Suami saya nggak pulang dari semalam, Mbak. Nggak pulang dari semalam. Nggak pulang. Sini, nomor depan Bu. Ibu udah coba hubungi, Udah, telepon. Mas. Saya sudah telepon. Terus? Nggak aktif teleponnya. Anak saya yang kecil yang sakit itu nanyain, Bapak mana katanya, Mbak. Tapi nggak bisa dihubungin. Bu, tapi Ibu coba udah nanya teman-temannya. Pak Iman kemarin. Udah, nggak ada yang tahu. Banget lagi sih. Pak, Bapak dari mana aja, Pak? Semalaman Bapak nggak pulang loh. Maksud kamu apa, dari mana? Ya nyari kerja lah. Ya, tapi anak kita sakit, Pak. Tahu, ini kan juga buat anakmu juga. Harusnya kan Bapak pulang. Saya telepon Bapak nggak aktif. Maksudmu nggak apa-apa apa tadi? Unduhin saya